Akun fresh, semuanya fresh, data fresh, handphone fresh, bisa langsung diaksesnya di aplikasi ini tanpa menunggu lama, nggak ribet, pencairannya hanya 3 menit, dan pastinya orang-orang pada banyak yang dicairkan di aplikasi ini. Mau kalian perawatan ataupun baru pengajuan perdana bisa, dan juga di sini hanya cukup dengan menggunakan KTP dan juga rekening tanpa menggunakan data busuk, tanpa menggunakan joki, dan juga untuk di aplikasi ini limitnya bisa dikalikan untuk perawatan. Nah, pastinya kalian buat yang sering di autol, gaskan saja di aplikasi ini mumpung lagi viral dan juga lagi naik daunnya nih. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy ya. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, dan patuhi selalu protokol kesehatan ya. Dan juga jangan lupa untuk sering berolahraga, konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian itu tidak turun ya, dan gak gampang terserang penyakit. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, atau mungkin masih proses pencairan, atau mungkin masih malah di autol atau masih digantung ya teman-teman? Nah, sebentar gua akan kasih tahu kalau kalian digantung di aplikasi pinjol yang legal OJK ataupun di pinjol yang ilegal ya. Dan pastinya untuk di aplikasi yang akan gua bahas ini lagi naik daunnya, jadi orang-orang tuh pada ramai mengajukan ya teman-teman. Namun nggak masalah, kalian mau ngajuin di jam berapapun nggak bakalan habis untuk kuota dan limitnya ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjaman online yang dimana aplikasi ini pernah hilang dari pencarian aplikasi, dan aplikasinya itu kalau kita search dulunya itu nggak bakalan nemu ya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ada trouble atau gimana, dan alhamdulillah pada saat ini gue cek kalau aplikasinya udah kembali lagi ya, dan kalian bisa langsung download ya, buruan nih mumpung belum banyak joki yang ngajuin ya teman. Karena kalau banyak joki yang ngajuin, waduh, itu walaupun limitnya banyak tetapi mereka juga mempunyai lebih banyak amunisi ya teman, apalagi data plus akunnya ya. Nah, dan di aplikasi ini dia sudah legal OJK, jadi kalian mau ngajukan menggunakan data pribadi itu udah aman banget dan nggak bakalan disebar ataupun dibagikan ke pihak lainnya. Dan untuk di aplikasi ini biaya bunganya udah pasti bersahabat ya, nggak mirip dengan pinjol ilegal yang bunganya nggak ngotak. Namun jangan sampai galbay di aplikasi ini ya cuy, soalnya rugi kalau kalian galbay itu nggak bisa buat perawatan ya. Dan juga kalau kalian galbay ya ntar kalian didatangin DC-nya ya cuy. Namun gua nggak tahu untuk DC lapangan dari aplikasi ini apakah ada seluruh Indonesia atau gimana. Setahu gua sih hanya ada di Jabodetabek ya, namun itu pun ya nggak mesti juga ya cuy, apakah ada seluruhnya atau gimana ya. Namun biasanya kalau yang nggak ada DC-nya itu kadang kita dikirimin surat cinta aja sih ya teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000 untuk peminjaman awal ya. Dan di sini gua tenornya 30 hari. Lumayan loh, ini baru peminjaman awal udah dapat 30 hari ya. Walaupun memang di luar sana ada beberapa aplikasi pinjol yang legal OJK juga yang memberikan 2 bulan ataupun 3 bulan ya. Nah, namun ini tergantung juga cuy dari limit kalian. Nggak mungkin kalian mendapatkan tenor 600, maksud gua limit 600 tapi tenornya 2 bulan atau 3 bulan ya. Yang rugi sih juga kalian ya, kecuali kalau kalian limitnya mungkin 1 juta, 5 juta ataupun berapapun ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini buat yang bertanya, "Bang, untuk aplikasi pinjol legal OJK kok ada yang memberikan tenor 14 hari ya?" Nah, bukannya itu ilegal aja ya Bang yang mendapatkan 14 hari? Ya nggak mesti cuy. Kadang juga kalau misalkan tim auditnya menilai skor kredit kita masih rendah, itu kadang juga bisa mendapatkan 14 hari ataupun 15 hari. Itu minimal loh ya. Tetapi nggak semua aplikasi dan juga nggak setiap pengajuan. Ya gue juga pernah dapetin 14 hari itu. Namun yang membedakan dari pinjol ilegal
kalau untuk limitnya yang bersahabat ya. Kalau di pinjol ilegal kita itu maksimal ya dapatnya 14 hari ataupun 15 harian, namun untuk biaya bunga dan biaya pemotongan itu nggak ngotak banget cuy ya. Kalau di pinjol legal OJK kadang mendapatkan 14 hari ataupun 15 hari, namun untuk biaya bunganya tetap murah ya, nggak sama dengan pinjol ilegal. Tetapi jarang banget sih di setiap pengajuan dapetin 14 hari untuk di pinjol legal ya. Rata-rata sih standarnya untuk di pinjol legal OJK itu 30-an hari ya. Nah, kemudian sini yang cair pencairannya itu 570.000 dan ini sudah langsung masuk ke rekening gua. Ketika ada informasi melalui SMS langsung masuk juga ya, teman-teman. Nah, di sini dia kena pemotongan 30.000 ya. Nah, buat yang bertanya, "Bang, untuk pinjol legal OJK bukannya nggak ada pemotongan ya, Bang?" Nah, untuk pinjol legal OJK memang sebenarnya nggak ada pemotongan ya, rata-rata. Namun ada juga sih yang memberikan pemotongan. Ini biasanya untuk biaya administrasi, tetapi untuk biaya pemotongannya juga nggak gede-gede banget ya cuy, hanya 30-an ribu ya. Nah, bedanya kalau di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal kita pinjamnya 600, yang cairnya itu kadang 300.000 doang cuy ya. Nah, makanya memang kalau di aplikasi yang legal OJK itu tentunya biayanya murah banget. Nah, di sini untuk pembayarannya itu Rp706.200 ya. Nah, ini kalian bisa lihat murah banget ya. Yang dipinjamnya 600, itu yang dibayarkannya dalam sebulan itu 706.200 ya. Jadi total biaya bunga yang gua bayarin dan juga biaya pemotongan ini adalah sekitaran 130.000 ataupun 136.000 ya. Nah, ini udah murah banget ya cuy, karena tenornya juga di sini 30 hari ya. Dan sini akan jatuh tempo pada tanggal 25 bulan 11 2021 ya, teman-teman. Nah, oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini dia sudah lama juga berada di perpinjolan. Buat kalian yang sudah sering meminjol itu pastinya udah pada tahu dengan aplikasi ini. Dan untuk kalian yang sudah sering cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah untuk perawatan di aplikasi ini worth it banget, atau mungkin ada aplikasi seatapnya yang kalian tahu. Bisa kalian share saja di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing juga ya, teman-teman. Dan pastinya untuk di aplikasi ini gampang banget cara mengajukannya ya, nggak ribet. Untuk pencairannya juga cepat sih. Namun memang untuk peninjauannya saat ini agak memakan waktu ya, namun nggak masalah sih. Untuk di aplikasi ini juga kalau kalian pun digantung itu bisa langsung hubungi customer service-nya dan langsung ditinjau secara cepat ya. Karena memang untuk aplikasinya juga kadang trouble ya, teman-teman, ada bug dari aplikasinya ya. Nah, makanya kalian harus update terlebih dahulu. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat, pinjaman uang online kilat dari PT Pendanaan Teknologi Nusa. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari AFPI. Dan di sini gua baru habis update ya, karena updatean terbarunya itu pada 14 Oktober 2021. Karena gua kemarin buat mau pengajuan, makanya gua ngajuin ya, teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini jika kalian pengen download bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal masuk, download dan langsung ajukan ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini dia sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,4 dengan ulasan 341.000 ulasan. Dan kalau kalian lihat di sini untuk brosur aplikasinya memang beda dengan pinjol-pinjol ilegal ya. Kalau di sini mah udah menarik banget, dan untuk limit peminjamannya juga tinggi. Ini tanpa agunan nih lo ya, 8 juta rupiah. Kemudian peminjamannya cukup KTP dan untuk prosesnya dalam 5 menit. Selanjutnya verifikasinya cepat, persetujuan dan pencairannya juga cepat. Nah, makanya ketika kalian di ACC, saat itu juga m-banking kalian berbunyi ya untuk pencairannya. Nah, kemudian sini kalian bisa banyak pilih produk ya. Namun kalau peminjam baru sih kadang untuk produknya hanya satu doang. Dan untuk biaya bunganya ini katanya terendah 0,05%. Dan di sini juga dia sudah legal OJK dan AFPI, jadi privasi keamanan data kalian itu udah terjamin. Tetapi gua nggak tahu apakah di aplikasi ini udah pakai ICO 27001 atau belum ya. Tetapi rata-rata pinjol legal OJK itu memakai ICO 27001. Nah, buat kalian yang baru pemula dan baru ingin meminjam, pastikan baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini agar kalian bisa jadikan bahan acuan dan juga bahan pembanding ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada customer service-nya cukup aktif banget. Selanjutnya di sini untuk detail aplikasinya apakah ada ya? Oh, ternyata ada ya, teman-teman. Nah, di sini periode peminjamannya 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk limit peminjaman maksimum ini 8 juta rupiah dengan biaya bunga rendah maksimal APR-nya 19% per tahun ya, teman-teman.
Nah, selanjutnya di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat ya. Ini pastinya kalau untuk contoh simulasi aplikasi pinjol legal ya nggak masalah kalian hitung-hitung dulu, karena juga nggak bakalan jauh banget dari pencairan aslinya ya. Kalau di pinjol ilegal mah nggak perlu ya, karena itu biasanya pancingan doang kalau di pinjol ilegal. Nah, di sini ada keunggulannya, kalian bisa baca saja, ini cukup banyak banget nih untuk detailnya ya. Dan untuk orang yang menggunakan, nah ini ya teman-teman, minimal usia 18 tahun. Nah ini jarang banget untuk aplikasi pinjol yang legal OJK itu memberikan dengan batas usia 18 tahun ya. Biasanya itu kalau pinjol legal 20, 21 ya ke atas. Dan di sini kalian nggak hanya bisa memakai eKTP. Untuk KTP biasa juga bisa ya teman-teman. Jadi kalian bisa ngajukan kalau nggak mempunyai eKTP ya. Yang penting KTP biasanya itu nggak buram dan masih bisa terbaca ya. Nah, di sini mudah digunakan, untuk privacy dan keamanannya bisa kalian lihat, cara pembayarannya cukup banyak. Untuk customer service-nya di sini bisa kalian hubungi Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam 5 sore. Untuk Sabtu juga tetap beroperasi, namun untuk pengajuan di hari Minggu itu nggak bisa ya cuy. Nah, makanya kalau kalian yang ngajuin di hari Sabtu itu terus belum di ACC, nah itu kadang dilanjutkan di hari Senin. Itu biasanya yang membuat pengajuan kita lama ditinjau ya, karena kita mengajukan di akhir hari kerja ya, apalagi kalau pengajuan di akhir hari kerja itu menumpuk. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 23 September 2017 dan di sini untuk izin aplikasinya hanya kamera dan lokasi ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya dan nggak usah berlama-lama ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Kilat ya, dan untuk aplikasi KTA Kilat ini kita harus memasukin lagi nomor telepon dan juga passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini dia limitnya 8 juta dan kita harus masuk secara manual. Oke, di sini kita sudah masuk dan di sini kita harus memverifikasikan lagi untuk nomor kita ya. Jadi kita di sini tekan dapatkan kode verifikasi untuk kode OTP-nya. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja untuk kode OTP-nya. Dan di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat, kalian langsung tekan ajukan sekarang saja jika kalian mau ya. Dan tampilannya sih ya seperti ini, memang nggak terlalu bagus juga sih, nggak seperti pinjol-pinjol Rucep, Isi Cash, kemudian Kredivo, Aku Laku ya. Kalau ini dia masih kurang ya teman-teman, ketimbang itu ya, ketimbang yang tadi gue sebutin. Namun nggak masalah karena di sini kita fokusnya untuk pengajuan peminjaman saja. Nah, di sini kalian tekan ajukan sekarang. Nah, yang kalian wajib isikan yaitu ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan juga informasi bank serta informasi identitas. Nah, untuk di aplikasi ini itu setiap kalian selesai mengisikan itu akan bertambah menjadi 20% ya cuy. Nah, ketika kalian isikan informasi pribadi nambah 20%, kemudian untuk informasi pekerjaan 20% dan wajib sampai di 100% ya teman-teman. Nah, di sini untuk informasi pribadinya itu sangat simpel banget ya, kalian nggak perlu mengisikan banyak data. Yang kalian masukkan di sini status perkawinan kalian, apakah udah menikah atau belum, kota tempat tinggal, nah jangka waktu tinggal di rumah tersebut berapa lama. Selanjutnya di sini status kepemilikan rumah dan di sini ada nomor WhatsApp ya. Nah, selanjutnya jikalau sudah kalian masuk ke informasi pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan di sini kalian tetap wajib mengisikan informasi pekerjaan ya. Nah, di sini bisa kalian cari secara otomatis ataupun manual ya. Selanjutnya di sini ada industrinya, itu industrinya di bidang apa ya. Nah, kalian bisa pilih apakah bagian kesehatan dan lain-lain. Nah, selanjutnya tanggal penerimaan gaji. Untuk tanggal penerimaan gaji kan bisa kalian pilih apakah awal bulan atau akhir bulan ataupun di pertengahan. Kemudian untuk pendapatan bulannya kalian masukkan misalkan 5 juta mungkin atau 10 juta atau 20 ya dan lain-lain. Untuk emailnya di sini kalian masukkan saja email pribadi kalian ataupun email second account kalian, nggak masalah ya. Dan sini kota Anda tempat bekerja, kemudian alamat kantor, dan di sini kalian dimintai juga untuk memasukkan nomor telepon kantor. Nah, kalau kalian mempunyai nomor telepon kantor, yang harus kalian perhatikan ini adalah formatnya 0321 bukan +62 ya. Jadi kalau kalian memasukin foto tempat kalian bekerja terus kalian masukin +62 itu sampai kapanpun nggak bakalan bisa ya cuy, karena juga ini format untuk nomor telepon rumah ya. Nah, selanjutnya kalian tekan lanjut dan di sini kalian akan diarahkan lagi untuk kontak darurat. Namun di sini gua belum bisa tampilin karena di sini belum selesai untuk proses sertifikasi pekerjaan. Namun untuk informasi identitas di bawah sini sudah ya. Nah, untuk informasi identitasnya itu di step terakhir.
Nah, di sini kalian harus unggah foto KTP dan juga untuk nomor KTP. Nah, buat yang bertanya, "Bang, KTP gua belum ada, Bang, ataupun KTP gua belum jadi. Apakah bisa mengajukan dengan menggunakan KTP orang lain?" Sebenarnya bisa aja ya, cuy. Namun untuk rekeningnya dan juga verifikasi wajahnya itu kalian harus dengan orang tersebut ya. Karena kalau misalkan kalian KTP-nya atas nama Agus, kemudian rekeningnya atas nama Rizky, nah itu nggak bakalan bisa ya cuy, nggak sinkron. Nah ntar kalian akan di-auto, karena kalau kalian nggak sinkron, tim auditnya mau ACC bagaimana ya cuy. Jangankan KTP dan rekening, kalian ditelepon di kondar terus jawaban orang yang ditelepon aja beda sama pengajuan kalian, itu juga bisa membuat kalian di-auto ya cuy. Nah, selanjutnya di sini ada informasi bank. Untuk informasi bank yang paling banyak dicairkan saat ini adalah Bank BNI ya. Kalau kalian punya, kalian masukkan saja. Dan setelah itu, jikalau sudah, kalian akan langsung diarahkan untuk peminjamannya, limitnya ya teman-teman, dan kalian akan ditinjau, dan nanti kalian bisa lanjutkan saja sendiri. Untuk pengisiannya gampang banget kok ya, sama dengan aplikasi pinjol pada umumnya. Nah, sedikit tips dari gue, jikalau kalian ingin mengajukan, ajukan saja di pagi hari ya cuy. Walaupun limitnya nggak bakalan habis, tetapi kita untuk menghindari pengajuan yang menumpuk aja ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini nggak bisa diajukan subuh hari ataupun di malam hari ya. Dan kalau kalian yang mau mengajukan, lebih baik menggunakan handphone fresh saja ya. Kalau kalian menggunakan handphone yang sudah galbay ataupun menggunakan akun yang sudah galbay, itu nggak bakalan bisa ya cuy. Nah makanya kalian kalau mempunyai akun fresh dan juga handphone fresh, itu masukin aja. Namun lebih bagus lagi kalau kalian mempunyai akun yang sudah pernah meminjam dan juga akunnya itu sehat dan skor kreditnya nggak macet ya. Nah, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online KTA Kilat. Dan buat kalian yang sudah pernah cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit kalian dan berapa kali kalian udah mengajukan di aplikasi ini. Namun buat kalian yang masih bingung ataupun masih ingin bertanya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu, gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!